Saya kadang menangis itu, mengatakan Rasulullah itu sudah membentengi kita. Kenroki di tamaranaka jalur agama diolah. Yang pertama jalur sholat, maka yana sampaja teka tamaranaka menesah. Dan Nabi itu masih minta, angka mau di laut Nabi tak. Kedua mi jalur kota mai kita masuk atau dua mi jalur. Nomor sini jalur pamase, nomor dua jalur syafaat. Syafaat ini kan terbagi. Syafaatnya Rasulullah dua, ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yang kedua syafaat Al-Quran, yang ketiga syafaat ulama, yang keempat syafaat anak perempuan. Kan ada syafaat anak perempuan itu. Maka dia Nabi siapa meninggalkan dua atau tiga anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Ini syafaat. Makanya jalurnya kata selama dua itu. Jalur pamase siapa jalur syafaat. Ya ko pamase ka po Allah Ta'ala, ya ko syafaat Nabi tak. Makanya dua ibadah itu Pak. Angka ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Makanya semua terbagi. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Ya wajib jalur pamase, makanya tidak disebut pahalanya. Ya sunnah jalur syafaat, makanya itu disebut pahalanya. Yang kedua, saya kembali, Rasulullah itu apanya lagi yang dimuliakan karena Nabi? Itu Hajar Aswad Pak. Isamana atau batu hitam. Situ kan ada nama bolong. Awalnya itu disebut batu putih dan dari surga. Tapi nasabak mereka itu orang resonansi dosa itu sehingga dia jadi hitam. Itu tidak mulia kata ulama tarika. Seandainya Nabi tak denang kena bau. Artinya agak sininna jamaah haji siba jamaah umrah yang matawapa ko kaban dena mungkin lepak bawi Hajar Aswad kene denang kana bawi Nabi tak. Jadi Hajar Aswad itu mulia karena Nabi pernah menciumnya. Seandainya denang kana bawi Nabi tak, maka tidak ada orang yang menciumnya. Kemudian yang ketiga, kita ambil yang awan itu. Biasanya kalau Nabi tak joka itu ada awan yang menutupi, dan itu yang dilihat oleh Pendeta Buhairah. Maka dia gurut tak sitonganna tania Nabi tak ijaga itu matahari. Nasaba iya romatan nasoy nurna puluki nurna Nabi tak. Iya ko si lempu cahaya na matan nasoy na dia galaway letuk ko Nabi tak, maka hancur matahari. Karena nurnya dari nur Muhammad. Makanya Nabi itu ditutupi dengan awan supaya matahari itu tidak hancur. Itu sebenarnya kuncinya. Makanya ulama tarika itu selalu membalik. Ya kok pikirnya tuh lurus-lurus saja. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu terbalik. Tidak dari belakang. Makanya sama begini. Pokok tuh tasawuf Pak tidak ada orang kikir. Yang ada itu orang tamak. Iya. Ya kok nggak tahu makan sama seke kok pudangi kadai kok magalak milau. Situ mana dia tahu seke. Tahu milau mi mega kan? Kita coba dengerin. Kalau dia tahu milau kan dia nggak tahu seke. Kan gitu. Makanya di bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Kenapa? Karena rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan. Kebalikannya, mereka pedang ya kok angkat tahu sogi maka menjasa siapa yang berterima kasih? Kalau ada orang miskin kita kasih zakat kemudian dia terima, siapa yang disuruh berterima kasih? Hah? Keliru itu. Yang berterima kasih itu orang kaya. Iya. Nasabah ia tahu kasih eko dia nak terima zakat, tak dia nama dosa. Tapi ia di tahu sogi eko dia gak kembali zakat, tak maka kita akan berdosa dan akan disiksa sampai yaumil kiamat. Kan begitu. Jadi ini kan mestinya terima kasih. Itu orang kaya. Jadi mestinya kota ini zakat atau kasih sia terpodangi. Terima kasih banyak. Tapas salama kak lino akhirat. Napa milo do atau kasih sia? Bom. Tapak baraka ya tutungan lepas salama ya tutungan tatambah yang ida lena tatolai yang ida bimega daripada yang nak berengi. Itu perintah kamu. Ya kan? Nah sebaya tau kasih sia kau dia nak terima zakat. Tadi nama dosa ya kau makan dia dong malah. Tali ni sakit nak kena ini tu melo. Ini natamar naga tu. Apa dia nasu sakit tak? Makanya Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat kecuali orang sudah menawarkan hartanya tapi tidak ada yang mau menerima. Sini.
Iya. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Kami ucapkan selamat datang ke Pak Sekda. Saya lanjut Pak ya. Sampai jam berapa saya Pak? Hah? Oh jangan. Ini sudah 1 jam. Hah? Belum? Enggak usah. Saya enggak minum. Iya. Ini sudah jam 2. Saya berhenti 2:30 ya, paling lambat. Iya. Hah? Jangan Bu. Saya lanjut. Jadi itu sitonganna kotomelo mak bicara baraka. Makanya sebenarnya kan doanya Nabi itu. Ini doanya Nabi. Ini yang kita mau ambil di hakikat Maulid. Angka metode Pak doa Nabi ta. Nomor CD, jangan yang memberi sedekah itu yang berdoa, tapi yang menerima. Nah sabayar to mak berewe bisa ria, bisa ria, ya kok ria, ini diterima Pak doa lah. Tapi ya kok ya rumah terima milodo, tidak ada orang yang menerima sedekah itu ria. Tidak ada. Itu cara Nabi terselamatkan. Makanya udah terus terang saya sampaikan, saya salah satu penceramah itu yang selalu mengatakan jalur masuk surga itu mudah Pak. Iya, macilaka tongang ikut utama kira naka. Iya, saya sudah buka hadis Pak. Saya punya kitab di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi, sampai mengumpulkan hadis-hadis itu. Saya kadang menangis itu, mengatakan Rasulullah itu sudah membentengi kita. Kenroki ditama ranaka jalur agama diolah. Yang pertama jalur sholat, maka yana sampaja teka tamaranaka menesah. Dan Nabi itu masih minta angka mau di laut Nabi tak kedua mi jalur kota kita masuk atau 2 mi jalur. Nomor sini jalur pamase, nomor 2 jalur syafaat. Syafaat ini kan terbagi. Syafaatnya Rasulullah 2, ada syafaat umum, ada syafaat khusus. Yang kedua syafaat Al-Quran, yang ketiga syafaat ulama, yang keempat syafaat anak perempuan. Kan ada syafaat anak perempuan itu. Maka Nabi siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Iya, siaga nak tamakun ribu. Sini Nabi tak maka dah nigi tu salai 2 atau 3 anak makunrai ahli ibadah dia nagis saya binaraka indo ambon. Makanya itu doa Nabi tak perbanyaklah dari keturunan umatku adalah perempuan, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali 1:40. Makanya aku makan Nabi tami ke makun rei okilalana neraka cocok nih apa 50 memang bandis sih cik dia rohane 50 makun rei kan gitu pasti mega ke neraka Bu. Sebab 50 memang jumlahnya nih banding laki-laki 1. Sekarang kan baru 1:7 ya. Nih, napa cik di banding 7. Itu pun sudah tantangan besar. Makanya terjaga memang nih laki Bu. Iya. Oh iya, kadang-kadang kan orang itu Pak berdoa terus, jadikanlah dia jodohku. Sekali pura boti dia jampangi. Kadang minta anak, setelah dikasih anak justru tidak memperhatikan. Sering begitu. Bayangkan nih, Allah memberikan kita karunia anak, itu titipan dari Allah, itu amanah. Jaga dia baik-baik. Syukuri dia. Karena tahu Pak Melo pun keturunan sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia berobat hanya karena ingin punya keturunan, tapi Allah tidak kasih. Iya, makanya kau kabija-bija tata syukuruki ladang angka lakai tak tasukuruki namiga makun rekong kalakin na dia jampagi padahal sila ada mobil lodo batu nana darah sana masalah lakai na mancaji janda apa sih lodo kan gitu. Kenapa ketawa? Iya. Kadangkala nikmat itu kita tidak syukuri ketika dia sama kita. Lega dia kuidi napa ki maringerang. Kadangkala begitu, Pak. Makanya baca itu bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Amalkan itu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Gitu. Kemudian
Kendro kiwadi amaranaka di cala nomor sidi alam kubur hukumopi kuburu itu wadimeni cala. Nabi sudah minta ada satu surah di dalam Al-Quran angka cili surah tabaca lalu ya kuwadi minta apa lagi supaya dia nak baca la kubur itu suratul mulk tabaraka. Nabi mengatakan surah Al-Munjiah ya kau enggak jenne tata baca ya tumattaru setiap malam itu jasadnya dijaga. Orang yang mengamalkan suratul mulk istiqomah tidak akan hancur jasadnya termakan oleh tanah. Itu berkat tabaraka itu dia amalkan aja. Ya kok bisa sakaratul maut yang mitauki Nabi sudah minta kumpulkan semua sakitnya sakarat untukku, maka di Allah Ta'ala tidak, setiap kematian ada sakaratnya, maka Nabi terubangga palek macam jipa masih ada pegang, maka Allah terima. Jadi angkat tu tahu pak maka anja tepat tapi ya komelo imate masih sah besar untuk ipamada talu ngesok padahal imam angka paboto sandre-sandre di namate kan biasa kita makan salama ipaboto iman rasi pu imam kan begitu nasabakan aja nak pu imam talu ngesok ipamada dia mau pada mate pura si masesa surat mata nama tindro sih padahal imam angkat dia ipaboto sandre-sandre memang dia rona terpela bawa wih kiki kalau menyamang atuturan aku maki selama kena. Oh tidak, maka dia nabita angka dosa dia nata susuri waktu tuamu tapi akan terhapus di sakarat. Jadi angka tahu pak si Tuhan angka dosana tapi dia tidak ada pengukur oh kopi sakaratul maut nana pailaga dosana supaya dia menghadap kepada Allah dalam keadaan suci. Isis sami menyuko sakaratna supaya memacingi dosana. Angka tahu tenang-tenang ngamatenganna magai nasaba iwala memang ni papedecenna sehingga kala dia tidak akan diberikan lagi balasan kebaikan. Itu Pak. Makanya kita kadang aja nang keimaman nang ustaz madang tulis sulak matan. Tidak. Itu mesti kita tahu itu. Kemudian kok kilala kubur. Ona angka memang lah suratul mulk pada saat sakarat angka to malasaki pak mura palaga dosa to makin Nabi kasih sosial ini umatku malasa 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Makanya Imam Ghazali itu masalah narekodena malasa lalu nasi ulangi maka dia menangis. Ia tulasa makan jala dan ia tu megering ibu menggigil meke. Ia ko meke ki berwudu lah sempurna. Tulis para kira-kira mak jenne suku pada saat menggigil karena 5 dari penghapus dosa yang paling cepat salah satunya adalah berwudu sempurna di saat kedinginan. Itu kuncinya. Iya. Palaga dosa itu ya tuh. Iya kode mau betul lekoro kendo siki nanti syafaat. Makanya jalurnya kata selama 2 mito. Jalur pamase siapa jalur syafaat. Ya ko pamase ka puang Allah Ta'ala. Ya ko syafaat nabita. Makanya 2 ibadah itu Pak. Angka ibadah wajib, angka ibadah sunnah. Makanya semua terbagi. Haji wajib, ada umrah sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kenapa ada wajib, ada sunnah? Ya wajib jalur pamase. Makanya tidak disebut pahalanya. Ya sunnah jalur syafaat. Makanya itu disebut pahalanya. Jadi ajak tercapai ibadah sunnah. Nah sebab itu jalur syafaat. Ia tu wajib pamaseh. Jadi kalau dia tu letak masuk surga melalui pamaseh kopi syafaat dan nabita. Ia ni ko pamaseh dirahasiakan, tidak disebutkan. Maka dia mujama yang masih kode. Wadi jadi ibadah kecil mendatangkan rahmat. Boleh jadi ibadah besar tidak mendatangkan rahmat. Iya. Makanya kata tahu wanita BTS biasa tangkari aku mata saya itu wanita BTS asumadak kami napino dijamin tak masuk surga karena Allah memberi rahmat pada amaliyahnya. Jadi anu bicu-bicu tu Pak Bu biasa yang enggak biasa tapi Allah merahmati di situ. Iya. Angka rupuk kubiri lalangi ada jalanan berlubang talingi tanah tatutukan bisa mendatangkan rahmat itu. Aja tu si taki buah polisi tidur. Itu dosa, polisi tidur itu dosa berlanjut itu Pak yang orang tidak sadari ya ko 5 lurana o tayo natatumpu mana ko luna ko lalo na 5 tau tandro iki coba ini yang orang tidak sadari Pak itu kan dosa langganan dosa itu iya weh parah itu
Karena kita meninggalkan sesuatu yang sebenarnya kadang gunaan aja. Aku nanya polisi tidur. Nah susah ini itu. Hati-hati. Angkala tau mapapacir rokok ke bolanan nak lempar lo ke batai. Rumputnya dia cabut baru dia lemparkan ke jalanan. Padahal pasoran Nabi tak bersihkan jalanan. Coba disibalikan ni. Dengar, ini jadi masalah juga. Mega termasuk kong kata anak tahu yesa, napa anak tak jami ya darah galungnya, semua hasilnya itu kita dapat dosanya selamanya. Oh hati-hati pak. Ya magalah emang esak tanah, tapi dia tu kagak kodi. Oh ya alhamdulillah. Ada. Pade, tataki masih sah. Sekecil apapun ya komero ipo Allah Ta'ala hitung ngangi napan rasa ki ya natanya apa masih di metode tulis salama saya sering sampaikan angka tahu pak lawi manre aku bolana sahabatna darat na tahu enola nangka di agasana angka daging unta hasilnya aku isinna jadi terselip di giginya nagatagi dari melaga tapi ketika dia pulang lewat di kabunya orang lepangi sapi di palapakar rumah na tahu anda ukurma itu diambil lidinya ya hasilnya kengisi nampak tapi dia tidak minta gara-gara orang ini tertunda masuk surga 500 tahun lamanya hanya meminta kehalalan di palapakar rumah itu 500 itu tertunda karena itu surimundri nasabpaku pada masyarakat maga pa ini dahulu kana tayo bawang canggoren natin ko pa sa ijip po bawang lase makoto kenapa coba kan saya kasih tahu dalam kaidah hukum fikih dalam fikihnya ini ia ko angka aga-aga na balu tahu satu tempat ia matoro wat dingi coba ia matoro na balu itu tidak boleh diambil dan awak dia lang alewe mesti papala ngilima alena pajapurangi nareko iro wadinge icoba si bawa na balu satu tempat kecuali terpisah maka khusus yang dicoba di sini yang dia jual di sini itu boleh kita ambil karena memang terpisah mega dina kena apa di ulu nih maka daka ia natanya apa masih merasa makanya kita tempuh jalur syafaat makanya saya ingin kasih untuk syafaat jelas nomor sidi tangan kuliah ini untuk syafaat nomor sidi siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat itu Nabi janjikan pasti dia mendapatkan syafaatku kalau dia akhir. Apa ia tu salawat aku baca babu angka malaikat jemput sebenarnya itu kayak terapo itu pada tower Telkomsel kan angka tower rokok atau tower rokok jadi ia ku masalah ki angka malaikat jemput nampan antara loko kiburu na nabita dan ada juga malaikat yang menjemput di situ tapi maka dia nabita angka waktu degaga malaikat mantara isalawat tidak diantar itu di malam Jumat tidak diantar oleh malaikat karena saya yang langsung mengambilnya jadi di bawah salawat aja kita baca yang penting cukupkan 100 setiap malam Jumat yang kedua itu yang masalah sesuatu yang tolar bakwan di Jumat untuk mendapatkan syafaat yang kedua kayak kata lolongan syafaat dijanji syafaat yang kedua orang yang dijanjikan syafaat itu adalah orang yang mendengarkan azan yaitu tomang kelingangi bange dia nak bicara nabali bange kemudian membaca doa sesudah azan dijanji itu syafaat itu ini melimatu tuh kayak kami tamalkan ini melibawa masa mana dia gatul le mola salah sidin makundru tawang itu kulit tawang betul le malah yang ketiga di tafsir As-Sawi itu Imam As-Sawi mengatakan di dalam satu hadis Nabi siapa yang membaca laqad ja'akum dua ayat terakhir Quran surat Taubah itu ayat alus nih jadi tak amalkan ya rubuah capana At-Taubah dua ayat terakhir ayat 128 129 surah ke-9 ia nikongka anak tak kerasukan atau ada orang yang kemasukan jin biasa itu keteman anak-anak tidak usah panggil paru'yah baca 5 ayat terakhir itu
Jadi cepat na banget taubat, tapi 5 ayat terakhir tambah 3 ayat. Alaki air minum dibacakan di air, keluarkan suara. Ya kau dia tak apa lagi kurangnya mana tak ketani apa tak baca, tapi keluarkan suara. Ya kau letu nih 5 ayat terakhir itu tiupkan ke air. Napa tapi nungang ngeroto teman-temannya napa tapi tinti kagum ke matanya, teteskan ke kedua matanya. Ia natama ya tuwe, kemudian tersentuh ke matanya, jin itu akan keluar karena dia hangus kalau tidak keluar. Ya tuh barakah 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Itu pendek aja na toli paru ya pak mana itu aja paru ya taliwa-liwa ni sama na setami. Iya nasa seko saya macuri. Wih ini kan jadi masalah pak. Yang pernah melihat setan itu Abu Hurairah. Tapi itu pun dia lihat naita, tapi dia ini setan rebi maka dia beli sih. Lau menita ni nabi maka dia memang ngiro nak dia beli sih nasalah kene bisa dia ulang pasangin kan begitu karena dia yang ngajarkan ayat kursi. Jadi itu lina lagi ke rumah di gudang kurma itu dia ambil teracak-acak. Ya itu Abu Hurairah natama ternyata yang mengambil itu adalah iblis yang bolak-balik mengambil. Gara-gara napudangi wakil Nabi tak napudangi Abu Hurairah angkat rewa matul pema 3 malam berturut-turut betul pulang, tapi dia nasadari Abu Hurairah maka dia kok caranya natama dia tak buka pintu tak lacak tak gembok. Makanya dipudangi Abu Hurairah melu Pak Guru, iya kau mau baca saya tidak bisa masuk. Nah ini yang diajarkan orang tua dulu, maka setiap mau menutup sesuatu baca itu ayat kursi. Di Pak Guru Abu Hurairah baca ayat kursi maka dah. Jadi itu balisi napa lah ayat kursi. Apa alena Pak Guru Abu Hurairah? Maka dah baca dia mau baca munya, dia utamanya turun romi. Makanya dia mengatakan kamar tutup baca ayat kursi, tempat airmu kau tutup baca ayat kursi, jendela pintu tutup baca ayat kursi, supaya dia natamai setan jin tidak masuk. Cuma ini masalah ki nasabak si bola ki jinnya. Iya betul Pak. Saya mengatakan si bola karena kita sekarang membuat rumah begitu, kita buat kamar, di dalam kamar ada WC, kan jadi masalah. Kakak merata ini ukur di rumah WC lalat tuh agi baca kau tamu WC Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais lari loken rojina lari tamu kemarat kan gitu, dan pasti tidak keluar. Makanya WC yang paling bagus posisinya itu adalah di samping pintu masuk rumah, karena setiap kita baca doanya dia keluar, maka dia keluar tinggalkan rumah. Nah kok lalu ya kemarin dibaca lupa lo ke kamaran masuk lo kamaran lari pe pertama tuh lo kok malu disu, dan itu tidak disadari Pak, kan gitu. Tapi aja mau tadi mau bongkar ibolata. Saya sedikit bahas hikmah. Di dalam ilmu hikmah itu ada ukuran-ukuran Pak. Orang Bone tahu betul. Orang-orang Bone yang merantau ke Kalimantan, ke Papua itu saya sering ketemu. Dan ada yang saya cocokkan dengan yang saya temukan, yang saya pelajari. Ada yang tahu. Orang-orang tua kita dulu itu pakai ukuran badannya semua, dan memang ya kok hikmah itu ukuran badan. Memang buah bola ukur, maka dia mau lukai semua jendelanya itu dia pakai ukuran mata dengan telinga. Jadi naga tangan itu wenang, loko do ciline si beloko matana. Kemudian dia tarik, napa bawa teh maka bikinkan saja jendela begini panjang, begini lebarnya. Ia nang kepanga pencuri, napa lagi saya itu jendela itu bergerak telinganya. Yang itu nak kadoki do ciliku taruh pintuku, itu nama masuk itu orang dulu. Makanya ukurannya kan dia tahu, sama dengan parang dia pakai itu. Makanya dia bangku kumelo na unuang ngata dia karena dia pakai ukurannya itu ada di badan itu. Cuma dulu dia pakai ukuran karena tidak pakai senti, padahal anggap kau kata kalian pakai ukuran itu ada semua, termasuk kan dia pakai itu Bang. Iya kok anak pamulang, coba kita perhatikan, anak pertama itu sifat jelek ibunya diambil, sifat baik bapaknya itu diambil.
Jadi itu anak pamulata komiki misalnya sifat anak pertama sifat jelek ibunya melekat di situ dan sifat baik bapaknya melekat di situ. Kalau anak kedua sifat jelek bapaknya di situ, sifat baik ibunya melekat di situ. Ya benar komiki tandai. Kalau anak ketiga lihat dominan wajahnya kemana. Kalau telinganya mirip bapaknya, berarti kok bapaknya di situ dekat sekali tuh. Iya, kok matanya nanti dekat sama ibunya, kelihatan itu. Tapi di hikmah juga disebutkan, maka kalau anak pertama perempuan itu biasanya ibunya yang pertama meninggal. Tapi tidak semua. Itu ilmu hikmah, itu ilmu kebanyakan, tidak paten. Jadi makanya kau anak pertama laki-laki berarti biasanya bapaknya yang pertama meninggal gitu. Itu orang dulu sudah tahu. Dapat jamu tak masalah kan? Jadi kita kalau ngaji hikmah gitu Pak, termasuk rumah itu. Sekarang yang banyak Pak, saya sering tegur itu kalau naik ke rumahnya. Sekarang ada banyak rumah itu pintunya lebar sebelah. Melupusi wali kan, biasa pintu dua kan, pintu depan, pintu dua, satu ukuran misalnya 60, satu ukuran 40 cm. Oh jangan, tantangan betul itu dalam hikmah. Dia nak nak tomato teriolo pemali itu nak magai, karena nanti di situ salah satunya ada yang selingkuh. Ada yang selingkuh di situ nanti salah satu penghuninya. Itu fatalnya itu pintu yang tidak sama besar itu Pak. Makanya nape malilada itu tomal detail itu. Makanya istilahnya itu pemali ya, makanya pemali tidak berdosa, cuma ada dampaknya dalam kehidupanmu kalau kau lakukan. Saya sering saja makan. Kalau mau makan itu Pak, tidak boleh melangkahi makanan. Misalnya ke manu, ke balik, kemudian kita ambil yang jauh, jangan. Itu tidak boleh begitu. Ambil yang di depan nih. Kata toman pades ke patore di mana? Jauh ke depan. Iya. Makanya orang tua dulu itu nampak baki nandrena supaya dia bisa diputar untuk menghindari itu. Nah sebab magai, ya na angka tau mandre, nale ya mabelai, deno kuyolona, ya na deno urus idale, na deno lemale. Tapi ya kok kuyolona nala, dia tidak melangkahi makanan, tahu yang merusukan idale. Itu kuncinya. Sama aja perempuan itu komandre ibu tidak boleh buka bibir. Itu makundrai ya komandre tidak boleh membuka mulutnya. Ya mikos menyuap timpu ina bukai. Kalau mengunyah itu tidak boleh. Makanya itu begini. Itu harus tertahan. Itu supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu. Paham ini. Itu hikmahnya. Maka dia kau rapat mu timur nama kun raya komandre, nama itu timur yawana rapato, makir masuknya. Kalau laki-laki kan tidak masalah. Itu hikmah semua Pak. Ulama-ulama kita dulu, orang tua kita kan pakai itu, pemali. Sebenarnya itu ada semua dalilnya Pak. Cuma ilmu ini disebut ilmu hikmah karena lahir dari ilmu. Itu berat, tidak semua orang bisa tahu. Nah sebab ulama-ulama dulu itu yang dikasih kasyaf baru bisa tahu. Saya pun tidak tahu banyak. Hanya ngaji sedikit dikasih ini ketemu ini dikasih. Begitu aja, tidak banyak. Nah di Bone ini Pak banyak ulama kita dulu, termasuk guru kita di Bone itu paham betul itu. Warisan ilmu ini mulai hilang. Ia makoko akang ilmu fikih ini. Kemudian saya kasih modal tadi lakadaja aku. Kalau tidak bisa surah Al-Kautsar. Tak pelamu tuh? Ya kau dia tak apalah Al-Kautsar inna atena. Kau dia tak apalah inna atena mati bawah nih. Iya. Tapi ini jalur syafaat Bu. Ini sudah setengah 3. Saya ingin kasih tahu, iya kode gaga tule malayaro, tidak bisa kita pakai jalur syafaat. Usahakan bisa mimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali.
diajarkan para ulama banyak jalan, bisa kita pelajari. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, yang pesan guru kami, makadena ajenne kokomelo komatindro, pakai pakaian yang betul-betul kau niatkan untuk pakai, kata Rasulullah. Kemudian baring sebagaimana Rasulullah ajarkan baring ketika tidur. Napa tak beresan lagi Nabi tak? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Itu salam, bukan solawat. Apa itu salawatnya syafaat, yaitu salam koneksi. Makanya assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Aba Barruh. Salami Rasulullah. Kalau sudah terkoneksi baru kita baca salawat, baru minta Rasulullah datang menemui kita dalam mimpi. Tilau mematuhi Nabi tak. Ya kodenan karena hadir Nabi tak ko mimpi tak, mungkin karena kita tidak pernah meminta. Sama Pak Bupati, kalau kita undang sekali dia tidak datang, undang kedua kalinya. Kalau tidak datang, undang ketiga kalinya. Masa kalau kita undang 40 kali dia tidak datang? Begitu juga dengan Rasulullah. Undang setiap malam engkau mau tidur, lakukan selama 40 hari, dan insya Allah belum sampai ke situ kau bisa bertemu dengan Rasulullah. Iya kodenan kata manipi si runtuh Nabi tak. Jangan salahkan Rasulullah. Mestinya kita yang salah, mungkin karena tidak pernah mengundang. Kan itu aja kuncinya. Maka itu pandrita ya kau bisa mau kau manipi si runtuh Nabi tak namo cicam, insya Allah kau akan dapatkan syafaatnya kalau di yaumil akhir. Ya kau dia tulai, ia natala cik dewi. Ada kuncinya. Tidak ke masyar, tidak lewat titian siratal mustaqim, tidak ditimbang amalnya. Jadi angkat tu tahu nasa Nabi tak, dia ditimbang amalan. Dia tahu nalau pada masyar, dia tahu oleh titian siratal mustaqim, dia nalete. Makanya ulama tarekat itu maka dia tahu itu kami kolete mulete kocak kolete kalalarna. Ternyata ada. Saya dapat di dalam hadis itu. Apa? Maka dia minta itu sedekah. Ini kita masih sedekah, dia ini sang ini kita nasi sedekahi, dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang disedekahi, maka orang itu akan dibawa ke ila rafiqil ala ketika dia berjalan ke mahsyar. Ya benar tapi gak upah. Biasa kita masumba makoro. Apa itu simbangannya mati tingkat. Yang pertama masumba napa inoko lega gunanya itu. Tidak ada betul gunanya itu. Lebih baik sedekah riya daripada sedekah tapi dimaki-maki. Karena fungsi sedekah itu cuma dua. Yang pertama menggembirakan, yang kedua menyambung silaturahmi. Nah iya nareko, iya lagi napa inoko putus dua-duanya. Kan itu fungsinya sedekah, menyambung silaturahmi dan menggembirakan. Jadi ya kota lagi napa tanoko. Detona nasi sumpu silaturahmi, detona nama Mario. Berarti tidak ada gunanya, makanya disebut sedekah yang tidak ada gunanya. Pak Mega tahu Pak, nalegi apa? Ale bar pagi lawan tu. Tapi begitu kan? Kasih lapal lehe. Ya sih. Gitu. Kan begitu. Jangan, itu tidak boleh. Yang kedua, sedekah riya. Itu riya masih boleh mendapatkan pahala, tapi ternyata pahala sedekah. Pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi maka kami Nabi tak alengi apalah tahu angkai puri orang nui umatku. Jadi aku kata masih sedekah riya termasuk caleg. Anggota dewan masuk rumah bagi-bagi. Yang penting Mario ya roto yalenge. Kalau kita riya dalam sedekah itu tidak bisa dapat pahala, bukan pahala sedekah, pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu doanya Nabi itu. Ya jajan itu tajam di pahala sedekah tak riya ki dek agak. Tapi agak yang tajam pahala menggembirakan orang. Makanya kau talengi pas sedekah talengi makan supaya Mario sedekah di atasnya sedekah ikhlas yang tertutup dan ini sama kala siaga angka celengannya lalu talaban ini tak kantor tak nampak pertama, jangan lihat uang berapa, uang 100, uang 50-an, 20 sumpah semua di saku. Nanti kalau lewat tutup mata baru ambil 1-2 lembar baru masukkan ke celengan. Jangan lihat uang berapa, itu hadis qudsi. Maka di Allah Ta'ala nigi dia takut melengah dia bilang nggak nalengah dia tuh bilang kepada kami. Nah itu kuncinya. Ya saya nanya dong kamu apa? Aja nanti malah tau milo sumbangan taleng malah. Ya kong kata milo sumbangan taleng mani goncingon radita. Iya. Maka da angkaro laci angkatu di okoro kayak goncine lo malah. Angkata sak kokoro lo malah sumbangan kor. Jangan lihat berapa.
Yan ang tunakala po nga latali ko din na bilangan nga atak ko na lengan ito bilangan yung pareho kami. Iya miri makalaki apa nak nalaman ni kan begitu. Tapi di atasnya itu mitali dia nasi puluh nak pada masar. Napai malala lo pada masar, naik jemput ke malaikat kemudian dibawa ke ila rafiqil ala. Siapa yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, yang disedekahi tidak tahu siapa yang bersedekahi. Di Bone ini banyak pondok tahfiz. Ada pondok-pondok pesantren Al-Quran. Tatalipungi pimpinan na pembinaan. Kada tabi Pak Kiai angka kana ayati mo ko tuma makapala. Angka kana ayati mo ko tuma sekolah. Fakir miskin kumakade angka tidak usah kasih tahu saya namanya. Mohon berapa pembayarannya satu bulan. Ya kumakade 500 atau 1 juta. Nanti saya yang transferkan setiap bulan pembayarannya. Tapi aja tak pasti runtuh aja tetap udah nggak niga sana. Dan saya minta juga anak itu tidak usah tahu siapa yang membantunya.